Wianti Ekowati, saya sarjana pendidikan. Saya diberi waktu sama Pak Andreas untuk kesempatan saat ini. Saya adalah bacalek dari Golkar, Dapil 3 untuk wilayah Candi Sandi dan Tembalang. Saya memberi kesaksian ini bahwa perjalanan hidup saya itu sangat luar biasa dari Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan Pak Andreas tentang Ebenezer. Tuhan membawa saya dengan sangat kuat, dengan dahsyat, sampai saya menjadi calon legislatif dari Partai Golkar untuk wilayah Candi Sandi dan Tembalang. Kesaksian saya, basic saya itu saya kerja mijet. Sebenarnya saya tuh nggak suka dipijet, nggak suka mijet. Tapi kalau Tuhan suruh, ya saya tuh manut. Akhirnya saya kerja mijet. Ketika ketaatan saya berbuah hasil, saya menjadi sukses. Dan akhir-akhir ini, tahun kemarin saya viral di TikTok, sehingga seluruh Indonesia pijet sama saya. Dan sebenarnya saya sudah capek kerja mijet karena mungkin terlalu laris. Saya ingin pensiun, tapi saya bilang saya mau pensiun, tapi saya ingin ilmu saya tidak saya bawa mati. Saya ingin menularkan ilmu saya dari Tuhan Yesus untuk siapapun yang membutuhkan. Nah, ketika itu saya tiba-tiba saya dibawa Tuhan menjadi calon. Saya sebenarnya itu hanya ngomong sama teman saya kok ingin jadi Partai Golkar, anggota Partai Golkar, karena saya pikir Golkar itu walaupun itu partai lama yang kuat berdiri sampai sekarang. Terus teman saya bilang, sudah kamu daftar aja jadi calon. Kamu nggak mau ah, duitnya banyak. Saya bilang gitu kan. Enggak, duitnya hanya untuk tes kesehatan di rumah sakit Wonosobo sama urus tes cek aja. Saya bilang, tapi kalau nabur duit saya nggak mau, saya nggak punya duit. Saya bilang gitu, saya hanya punya keahlian mijet. Ya sudah, kalau kamu serius ini berkasnya, saya didaftarkan 2 hari. Saya ngasih berkas, sudah saya diajak ke KPU untuk memasukkan nama saya di KPU. Saya waktu itu kumpul di museum di KPU itu Tugu Muda itu, saya berjalan iringan dengan orang yang tidak saya kenal semua. Saya hanya bilang, Tuhan, gila ini, saya tidak kenal sama semua orang, tapi saya bisa jalan berombongan pergi ke KPU untuk mendaftarkan nama saya. Saya bilang, wah ini kalau nggak dari Tuhan tidak bisa. Terus Tuhan, kalau memang benar ini saya harus masuk ke kursi dewan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Tuhan tuh menjawab sama saya, bilang, kamu terus kerja mijet, kamu hanya menyelamatkan 1 orang, tapi kalau kamu menjadi anggota dewan, yang kamu selamatkan banyak orang. Oh gitu, saya bilang gitu. Ya tapi saya minta peneguhan ayatnya, saya bilang gitu. Dan suatu hari Tuhan memberi ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 yang isinya, tetapi aku akan memberi kuasa kepadamu kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai seluruh Yudea dan sampai di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Aku berkata, ya sudah Tuhan, kalau memang Tuhan ngasih ayat seperti itu, tapi tugas yang selanjutnya apa? Saya harus sosialisasi di daerah Candi Sandi dan Tembalang. Saya pikir, aduh, gimana caranya? Aku minta ayat lagi, peneguhan lagi. Terus Tuhan ngasih ayat itu lagi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah, saya siap. Jadi pagi ini saya awali hari Minggu tanggal 4 Juni, dan Golkar itu angkanya juga 4. Saya sebenarnya agak sanksi angka 4. Orang Cina kan, saya dari negara Cina. Orang Cina bilang angka 4 itu angka yang buruk, yang tidak pernah dipakai di hotel dan segala macam. Tapi Tuhan bilang angka 4 yang dari Tuhan adalah artinya tanggung jawab dan kerja keras. Ya sudah, saya siap, saya akan kerja keras dan tanggung jawab. Jadi makanya saya mulai sosialisasi. Saya dimulai di gerejanya Pak Andreas, karena di sini saya pertama saya dinikahkan Pak Andreas di sini, dan saya berkembang sampai saya kerja mijet sampai keliling Jakarta, Bandung, Bogor selama 5 tahun. Terus saya istirahat di Semarang aja pas COVID, terus sampai sekarang saya di Semarang terus. Itu saja kesaksian saya bahwa berjalan dengan Tuhan itu selalu akan ada mujizat-mujizat. Ketika kita ngajak ngobrol Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban-jawaban yang luar biasa. Saya mohon doa restu dan dukungannya
Saya nggak jadi muluk-muluk, jadi dalam program saya untuk sosialisasi saya hanya memberi pelatihan pijat dan pijat gratis bagi yang membutuhkan. Nanti hari Sabtu mungkin Manggas akan koordinir siapa yang mau pelatihan pijat, nanti saya ajarin setiap hari Sabtu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.